Pedagang di Lampung ditelepon orang mengaku petugas pajak tabungan 298 juta ludes. Nah, ini saya coba ceritakan kronologinya secara singkatnya teman-teman ya, supaya teman-teman itu juga belajar dan tidak menjadi korban berikutnya. Jadi, Pak Hartono ini adalah seorang pedagang. Usianya itu 63 tahun. Dia suatu hari ditelepon oleh orang yang mengaku petugas pajak. Kenapa dia bisa tahu itu petugas pajak gitu? Seolah-olah petugas pajak karena memang dari logo di teleponnya itu ada logo pajaknya, guys. Nah, berarti ini tidak menggunakan telepon biasa tapi menggunakan telepon WA karena ada logonya kan. Nah, kemudian ketika Pak Hartono ini mengangkat telepon itu, nah si orang yang mengaku petugas pajak ini tuh langsung tanya identitasnya Pak Hartono, guys. Ya misalnya alamat, nama lengkapnya, NIK-nya, ternyata semua benar, guys. Berarti si orang ini, si penipu ini, dia sudah punya datanya Pak Hartono. Ya, sudah bocor lah datanya. Nah, karena Pak Hartono ini tahu identitasnya ternyata sama, dia gak curiga, guys. Nah, kemudian masuklah ke step berikutnya. Si penipu ini ngasih tahu ke Pak Hartono bahwa Pak Hartono itu ada permasalahan pajak. Wah, di situ kan Pak Hartono langsung khawatir ya, gelisah gitu. Namanya pedagang, namanya pengusaha gitu kan, ditelepon petugas pajak itu kan bawaannya deg-degan dan takut ya guys ya. Biasanya kan masalah pajak ini kan ranahnya ranah penjara ya, ranah pidana gitu kan. Nah maka dari itu Pak Hartono sudah mulai gelisah tuh. Nah penipu ini baca nih gerak-geriknya Pak Hartono. Ya akhirnya Pak Hartono itu tanya, oh gimana nih solusinya? Akhirnya si oknum ini ya, bukan oknum sih, orang yang ngaku petugas pajak ini nawarin, ini saya bantu Pak, tapi Bapak kudu transfer ke bank BUMN ya, 12.000 lah untuk kami bantu sebagai legalitas untuk beli materai lah. Akhirnya Pak Hartono itu transfer 12.000. Kan pikir Pak Hartono lah 12.000 aja nggak apa-apa lah, dibantuin kok, nggak minta biaya apa-apa gitu. Ditransferlah 12.000 rupiah ke rekening BUMN, dan ini rekeningnya bener guys ya. Nah setelah itu selesai guys, ternyata ditutuplah teleponnya. Wah Pak Hartono mungkin sudah seneng gitu kan, wah ada masalah nih. Tiba-tiba sorenya ada notifikasi OTP ke handphone dia, dan di situ dia kaget ya, karena saya nggak request OTP segala macam, kenapa ada OTP gitu. Nah ternyata setelah OTP itu muncul guys, dia cek rekeningnya itu sudah tidak bisa diakses dan ludes guys, duitnya dia 293 juta tadi. Kok bisa gitu ya? Nah, di sini saya membaca bahwa si orang yang ngaku petugas pajak itu adalah si penipu yang sudah masukin virus ke handphonenya Pak Hartono, sehingga handphonenya itu sebenarnya sudah di mirroring ya. Jadi layar yang ditampilkan di handphone Pak Hartono itu sudah ditampilkan juga di komputernya si penipu ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Hartono, mau browsing, mau mengoperasikan handphone apa aja, itu terlihat di komputer mereka guys. Nah jadi ketika Pak Hartono diminta transfer, itu kan dia masukin PIN ya, masukin passwordnya ke mobile banking itu kan. Nah si penipu ini tahu guys, PIN-nya apa ya, step-stepnya gimana, penipu tahu dan dicatat sama mereka. Nah ketika si OTP ini dikirim ke nomornya Pak Hartono, otomatis kan di sana juga terima tuh OTP. Nah itu digunakan untuk login untuk mengakses mobile banking tadi dan mindahin uangnya Pak Hartono ke rekening si penipu. Begitu kronologinya. Jadi scam ini sebenarnya ini ada dua kejahatan guys. Pertama sudah pasti ini kejahatan cyber ya, di mana handphonenya Pak Hartono dihack. Yang kedua yaitu ada berpura-pura sebagai petugas pajak untuk menyuruh, sebenarnya secara nggak sadar menyuruh Pak Hartono itu untuk melakukan tugas-tugas agar semua data yang dilakukan Pak Hartono itu direkam semua sama mereka. Nah jadi teman-teman, jangan mudah percaya guys, jangan mudah percaya ketika ada orang yang mengaku dari oknum tertentu gitu ya, untuk suruh kamu transfer ke sini. Kalau belum jelas, tahan dulu, konsultasikan dulu sama orang-orang lain ya, supaya bener nih, apakah ini bener gitu. Harus kalian bisa cross check gitu, apakah ini bener dari lembaga tertentu atau bukan gitu. Jangan buru-buru ngambil tindakan seperti transfer dan sebagainya ya. Dan pastikan kalau misalnya handphone kita itu sudah dikit-dikit panas ya,
dikit-dikit panas, terus kita habis nginstal aplikasi nggak jelas, itu harus waspada ya teman-teman ya. Itu. Oke, jangan lupa share video ini ya ke orang lain supaya mereka juga tahu ada kasus ini guys, supaya tidak jadi korban berikutnya.